Oke, sekarang kita lihat bagaimana suasana di Gedung Bidakara saat ini. Ketiga pasangan calon sudah mulai menaiki panggung dan bersiap-siap untuk debat. Dan kita bergabung dulu ke sana pemirsa untuk mendengarkan seperti apa pembukaan di sana. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, acara akan kami lanjutkan dengan mendengarkan sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta. Kepada Bapak Sumarno dengan segala hormat, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kurang kompak dijawab. Kalau malam semakin senyap, burung kutilang tak lagi bernyanyi. Kalau salam tak kompak dijawab, sebaiknya diulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencerminkan bahwa kita sudah siap untuk melaksanakan pilkada. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat kami tidak bisa menyebut satu persatu Bapak Ibu sekalian, dan wabil khusus pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bapak Agus Harimurti Yudhoyono dan Ibu Silviana Murni, Bapak Basuki Cahaya Purnama dan Bapak Jarod Saiful Hidayat dan Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Sandi Sandiaga Uno. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, malam hari ini adalah malam yang bersejarah dalam proses konsolidasi demokrasi kita di Ibu Kota. Malam hari ini 13 Januari 2017 kita akan mengawali rangkaian debat kandidat calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diselenggarakan sebanyak 3 kali. Nanti sesi kedua dilaksanakan tanggal 27 Januari dan sesi ketiga dilaksanakan 10 Februari. Pada debat pertama ini kita akan mengangkat tema besar pembangunan sosial ekonomi untuk Jakarta.
Tema ini akan dielaborasi dalam 3 isu utama. Yang pertama adalah isu sosial ekonomi, yang kedua adalah isu lingkungan dan transportasi, dan yang ketiga adalah isu pendidikan dan keamanan warga. Bapak Ibu sekalian, tema ini akan dalam tanda petik akan menguji 3 kandidat gubernur kita dan calon wakil gubernur kita yang hebat-hebat ini untuk mengetahui 3 hal. Yang pertama adalah terkait dengan integritasnya. Integritas tidak terkait dengan personality, tetapi komitmen beliau sebagai pemimpin Jakarta, bagaimana ketika nanti memimpin rakyat Jakarta. Kemudian yang kedua akan menguji tentang leadership-nya. Bagaimana kepemimpinan beliau nanti ketika dihadapkan pada isu-isu besar yang sehari-hari di hadapan masyarakat Jakarta. Dan yang ketiga akan menguji kapasitasnya, pemahaman beliau tentang program-program pembangunan yang akan dilaksanakan selama beliau memimpin Jakarta 5 tahun yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, tema ini adalah tema yang sehari-hari dihadapi oleh masyarakat Jakarta. Oleh karena itu kemudian kami mengundang panelis yang merumuskan tema dan soal-soal yang nanti akan diajukan di dalam debat kandidat Gubernur DKI Jakarta pada malam hari ini. Yaitu kami ucapkan terima kasih kepada panelis kita. Yang pertama adalah Bapak Dr. Imam Prasojo yang sedang dalam proses hadir di sini. Kemudian yang kedua adalah Bapak Dr. Yayat Supriyatna. Terima kasih Pak Yayat. Kemudian yang ketiga adalah Profesor Dr. Aceng Rahmat, ahli pendidikan. Dan yang keempat adalah Dr. Eni Striastuti, Direktur Indef yang mungkin dalam proses perjalanan. Beliau-beliaulah yang merumuskan soal, merumuskan pertanyaan, dan kemudian nanti akan disampaikan ke moderator. Oleh karena itulah pada malam hari ini Bapak sekalian, kita akan melihat bagaimana pemaparan visi misi program para calon kita yang semuanya tentu saja akan menjadi referensi bagi rakyat Jakarta dalam menentukan pilihannya 15 Februari yang akan datang. Saya kira itu pengantar yang bisa sampaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir pada kesempatan hari ini, yang telah berpartisipasi, dan juga pada TV penyelenggara yang telah menyiapkan segala sesuatunya terkait dengan acara ini. Semoga berjalan dengan baik. Saya ingin menutup dengan sebuah pantun, beli balon di pasar baru, jalan-jalan ke kota tua. 3 calon telah terdaftar di KPU, ayo memilih untuk Jakarta. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta yang telah menyampaikan kata sambutan. Bapak dan Ibu serta hadirin yang berbahagia, acara akan kami lanjutkan dengan pembacaan doa sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas terselenggaranya debat publik calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Doa akan dipandu oleh Bapak Haji Cucum Sumardi. Al-Fatihah ala niyatil qabul wa tamami kulli suluh ma'mul wa idza syala isyam zahiran wa batinan wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, pertemuan hari ini adalah debat publik calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dengan tema pembangunan sosial ekonomi untuk Jakarta. Jadikan pertemuan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, agar kelak siapapun yang memimpin kota ini terpelihara dari ridho-Mu. Ya Allah, kami akan menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta beberapa hari lagi. Tidak akan ada kemampuan kami menyelenggarakannya tanpa kehadiran-Mu ya Allah. Hadirlah ya Allah,
di tengah ketidakberdayaan kami. Hadirlah ya Allah, di tengah lemahnya kami menghadapi problematika hidup dan kehidupan. Hadirlah ya Allah, di setiap episode kehidupan yang kami jalani. Jangan biarkan kami berjalan seperti orang buta yang berjalan di dalam hutan kegelapan, karena tidak ada cahaya dan hidayah darimu. Ya Allah, kami pasrahkan segala urusan dan peruntukan nasib kami dan kota ini kepadamu. Tidak ada yang mustahil bagimu, dan tidak ada yang tidak mungkin di hadapan kuasamu, termasuk penyelesaian segala rupa masalah kami dan kota Jakarta yang kami cintai. Juga jawaban atas setiap keinginan kami. Engkaulah Allah Tuhan kami. Hidupkanlah ya Allah, hidupkan iman di dalam kehidupan kami. Allahumma hasil maqasidana waqdi jami'a hajatina wa yassir umurana bijahika ya Allah. Ya Allah, hasilkan maksud kami, kabulkan semua hajat kami, dan mudahkan segala urusan kami dengan kemuliaan-Mu dan kemuliaan Rasul-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan terkabul adanya. Bapak dan Ibu, debat publik calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 segera dimulai. Kita sambut moderator kita, Ira Kusno. Ya, terima kasih. Ini Kang Asep, ini Sunda pisan tapi bajunya Betawi gitu ya. Terima kasih, selamat malam para pasangan calon. Saya salamnya nanti saja begitu. Selamat malam Bapak dan Ibu, hadirin sekalian. Dalam waktu sekitar 3 sampai 5 menit lagi, betul? Teman-teman ya. Kita akan on air dan ini adalah debat perdana untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Kita boleh tepuk tangan? Yes. Akan ada beberapa aturan untuk paslon maupun untuk para pendukung. Saya harap semuanya bisa mentaati supaya kita semua smooth hari ini dan baik, begitu? Kita setuju? Baik, saya akan ambil tempat di sini. Kita belum mulai ya? Kita akan tunggu, saya mau salaman dulu, saya pengen tahu tangannya lebih dingin saya atau paslon, sebentar. Oke, Agus, Bu Silvi. Tangannya Mas Agus dingin ini. Coba Pak Ahok. Pak Ahok anget. Ya baik, terima kasih. Mas Anies, ini juga anget ini. Mas Andi, ini dingin. Jadi kompilasi tuh dingin dan hangat. Baik, saya udah harus mulai, saya di queue. Baik, saya opening dulu. Baik. Richie, kita akan mulai opening. Baik, Bapak dan Ibu kita siap, para paslon kita siap untuk on air ya. Baik, selamat malam Bapak Ibu, kita tenang sudah on air. Oke, selamat malam Bapak Ibu serta hadirin yang berada di ruang Birawa Hotel Bidakara Jakarta. Selamat malam audiens, para penonton, para netizen dimanapun Anda berada. Inilah debat perdana pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Saya Ira Kusno selaku moderator debat malam ini. Diberi mandat oleh KPUD DKI Jakarta sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang intinya adalah tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Moderator bertugas menyampaikan pertanyaan yang telah disusun oleh tim perumus yang dibentuk oleh KPUD DKI, terdiri dari para akademisi dan ahli untuk masalah sosial, ekonomi, budaya, dan politik, yaitu Imam Prasojo, Aceng Rahmat, Yayat Supriyatna, dan Eni Srihartati. Moderator juga bertugas memandu supaya konten debat tetap pada koridor tema yang malam ini untuk debat perdana adalah pembangunan sosial ekonomi untuk Jakarta.
Debat Pilkada malam ini diselenggarakan oleh tentunya KPUD DKI Jakarta bekerja sama dengan 3 stasiun televisi, yaitu TV One, Net TV, dan Jawa Pos TV. Semuanya terikat kode etik penyiaran sesuai kesepakatan. Dan kita akan segera mulai debat malam ini. Bersama saya di sini sudah ada 3 pasangan calon. Tetapi sebelum kita memperkenalkan, kita akan saksikan dulu VT para paslon berikut ini. Silakan. Tiga pasang calon siap bersaing memperebutkan kursi pimpinan Ibu Kota DKI Jakarta. Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni. Pasangan nomor urut 1 ini diusung Partai Demokrat, P3, PAN, dan PKB. Mengambil hati warga Jakarta, keduanya mengusung konsep Jakarta untuk rakyat. Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Pasangan nomor urut 2 ini diusung PDIP, Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Hanura. Keduanya mengusung slogan kerja keras, bernyali demi mempertahankan singgasana di Balai Kota. Anies Rashid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno. Pasangan nomor urut 3 ini diusung Partai Gerindra dan PKS. Keduanya yakin dapat mewujudkan Jakarta yang maju kotanya dan bahagia warganya. Malam ini, pertama kalinya, ketiga pasangan cagup-cawagup DKI Jakarta akan beradu gagasan untuk wujudkan Jakarta yang lebih baik. Pasangan calon pertama, Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni. Pasangan calon nomor urut 2 adalah Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Pasangan calon Rashid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno. Baik, saya akan bacakan tata tertib untuk acara debat malam ini. Pertama untuk para pasangan calon. Untuk pasangan calon, harap disimak untuk tata tertib ini. Yang pertama, jawaban paslon tidak melebihi waktu yang ditentukan yang akan ditandai dengan bunyi bel. Paslon gubernur dan wakil gubernur dapat berbagi waktu dalam menjawab sepanjang masih dalam batas waktu yang diberikan. Perhitungan waktu akan dimulai dari kata pertama paslon. Jawaban harus sesuai dengan tema, fokus, dan tidak melebar. Dilarang menyerang persoalan pribadi pasangan calon lainnya ataupun memprovokasi masing-masing calon lainnya. Cukup jelas untuk para paslon? Oke. Baik, saya akan ke tata tertib debat untuk pendukung pasangan calon yang biasanya ini akan lebih sulit untuk dikendalikan. Yang pertama, dilarang mengganggu atau menimbulkan kegaduhan selama debat berlangsung. Sanksi bagi yang melakukan adalah dikeluarkan dari lokasi debat. Kita sepakat sama-sama? Dilarang memprovokasi pendukung lain. Tepuk tangan, ingat tepuk tangan hanya boleh dilakukan di awal sesi dan menjelang akhir sesi, kecuali memang diminta oleh pihak penyelenggara. Terus-terusan mengacung ya. Dilarang melakukan yel-yel. Ya. Baik. Baiklah, kita akan segera masuk kepada segmen 1. Perhatikan para paslon. Kita tenang. Debat ini akan terdiri dari 6 bagian yang memiliki tata cara berbeda-beda yang akan saya jelaskan peraturannya di tiap awal sesi. Untuk sesi pertama, para paslon diminta menjawab pertanyaan yang dilontarkan dalam waktu yang ditentukan, utamanya menyangkut visi misi, program kerja unggulan, serta integritas. Pertanyaan pertama, dalam waktu 2 menit, jelaskan visi Anda dan misi yang paling utama terkait tema malam ini, yaitu pembangunan sosial ekonomi untuk Jakarta. Jika Anda terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta, saya silakan paslon nomor 1. Waktu akan dihitung ketika Anda mulai bicara. Mas.
Ada masalah teknis, bisa dibantu Bu Sylvia? Oh, sudah. Silakan. Waktunya, silakan dimulai. Waktunya akan mengikuti ketika Pak Agus bicara. Langsung saja. Kita tenang. Silakan dimulai, Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Warga Jakarta yang saya cintai dan banggakan. Selain yang sudah baik, potret Jakarta hari ini, ketimpangan meningkat. Daya beli sebagian masyarakat menurun. Di samping itu, kualitas hidup masyarakat menurun akibat banjir, macet, sampah yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Dan yang paling menyedihkan adalah di sana-sini warga Jakarta banyak yang takut dengan pemerintahnya sendiri. Visi saya 5 tahun ke depan adalah menjadikan Jakarta semakin maju, aman, adil, dan sejahtera. Untuk dapat mewujudkan itu semua, komitmen saya dan tentunya misi saya adalah untuk mengatasi semua permasalahan di Jakarta, meningkatkan pembangunan sehingga Jakarta semakin maju ke depan. Dengan cara pertama, meningkatkan ekonomi daerah, meningkatkan daya beli masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja baru. Kedua, meningkatkan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan juga transportasi umum. Ketiga, tentunya meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan cara solusi yang efektif untuk mengatasi problem akut seperti banjir, sampah, dan polusi. Dan terakhir, dan tidak kalah penting adalah meyakinkan hadirnya rasa aman dan adil untuk seluruh warga Jakarta. Paradigma yang akan kami lakukan adalah Jakarta sebagai sebuah sistem ruang kehidupan yang harus mensejahterakan semua. Dan juga pembangunan yang inklusif dan partisipatif yang memberdayakan seluruh warga secara adil. Dengan paradigma tersebut, saya akan berdiri yang terdepan bersama seluruh warga Jakarta untuk mengubah wajah ibu kota menjadi semakin modern, unggul, tetapi tetap menjadi kota yang manusiawi dan juga selalu berjati diri, berkarakter pada Jakarta dan Indonesia yang kita cintai. Terima kasih. Ya. Waktu habis, ditahan. Pendukung nomor 1 tadi kita sudah sepakat, baik. Dalam waktu 2 menit saya berikan kepada paslon 2, jelaskan visi Anda dan misi yang paling utama terkait tema malam ini, yaitu pembangunan sosial ekonomi untuk Jakarta. Jika Anda terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, silakan. Ya, bagi kami membangun Jakarta itu visi terutama dan membangun manusianya. Membangun manusia dengan indikator terukur. Kita kenal di dunia dengan indeks pembangunan manusia. Supaya sejajaran dunia, misalnya 2015, Jakarta telah mencapai IPM 78,99. Artinya kita kurang dari 1,01 telah menyamai tingkat dunia yang tinggi. Nah, untuk mencapai visi itu, misi yang utama adalah birokrasi harus melayani dengan konsep bersih, transparan, dan profesional. Karena kami sangat yakin tanpa pejabat publik, tanpa birokrasi yang bersih, transparan, profesional, tidak mungkin program sosial ekonomi atau program apapun bisa kita capai. Makanya kami sangat yakin yang paling utama harus dibereskan adalah birokrasi dengan pejabat dengan rekam jejak yang jelas, sudah bersih, transparan, dan profesional. Dan tentu saya juga memaklumin selama 4 tahun lebih ini banyak warga Jakarta hanya melihat penampilan saya terlalu menggebu-gebu, terlalu semangat. Akibatnya visi misi yang sudah kami capai, program yang sudah terukur, hilang. Sebagian melihat saya terlalu temperamental. Tapi saya juga bersyukur sebagian orang Jakarta melihat hasil nyata. Sungai lebih bersih, semua kelihatan. Pelayanan lebih baik. Terutama misalnya saya ambil contoh. Saya bersyukur punya Mas Jarod yang melihat yang apa yang telah saya kerjakan. Dan saya juga belajar terus supaya belajar dari Mas Jarod. Nama juga Jarod Saiful Hidayat, supaya saya agak-agak mirip dengan beliau, supaya kalau kami dilanjutkan lagi, bukan hanya visi misi program tercapai, tapi Ahoknya sudah menjadi i-Core 7, i7, bukan Pentium lagi kalau komputer. Sehingga kami akan lebih baik, kesalahpahaman ini akan bisa dihindari. Terima kasih. Ya, waktunya cukup. Baik,
Kita lanjut ke paslon ketiga. Dalam waktu 2 menit, jelaskan visi Anda dan misi yang paling utama terkait tema malam ini, pembangunan sosial ekonomi untuk Jakarta jika Anda terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hadir di Jakarta membawa pengalaman, pengetahuan, dan akumulasi jaringan. Kami menempatkan Jakarta bukan tempat uji coba. Kami menempatkan Jakarta sebagai tempat untuk kita mengabdi, mengajak maju bersama, dan insya Allah tempat berpahala bagi semua. Jakarta, warganya berada di sini bukan karena ingin punya KTP bertuliskan DKI. Berbagai suku bangsa datang ke sini untuk apa? Merasakan kesejahteraan, keadilan. Kami hadir berdua untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan hadir bagi seluruh warga Jakarta. Untuk itu, lapangan pekerjaan menjadi prioritas. Keadilan atas lapangan pekerjaan sangat mendasar. Berikutnya, akses pada pendidikan berkualitas dan tuntas. Kita ingin para orang tua bisa mengantarkan anaknya ke sekolah, bisa mengantarkan anaknya ke madrasah dengan perasaan tenang, dengan perasaan yakin, penuh cinta kasih. Lalu kita didik anak-anak itu sehingga mereka menjadi anak-anak yang berakhlak, anak berkarakter, kompeten, dan kelak mereka menjemput anak-anaknya dengan rasa bangga dan bersyukur bahwa Pemda Jakarta menyelenggarakan pendidikan berkualitas dan tuntas untuk mereka. Yang tidak kalah penting dari itu, sosial ekonomi kita, semua ikhtiar ini menjadi tak bermakna ketika narkoba hadir. Kami akan tegas memerangi narkoba hingga tuntas di kota ini. Tidak sedikit pun ada toleransi. Karena seluruh ikhtiar kita menjadi tak bermakna begitu hadir narkoba. Orang tua sedih, rakyat sedih karena ancaman narkoba. Kami akan hadirkan kota yang maju, bahagia, aman, damai, dan bebas dari segala macam kriminalitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut kepada pertanyaan kedua. Dalam pendukung nomor 3, dalam waktu 1,5 menit, jelaskan apa yang akan Anda jadikan program kerja unggulan terkait visi misi yang telah dipaparkan tadi. Sebentar, Pak Agus. Yakinkan para calon pemilih mengapa hal itu penting dilakukan. Saya akan mulai dari paslon kedua, Pak Agus. Jadi ini ambil giliran. Demi keadilan ini, sebentar saya bacakan lagi. Jelaskan program kerja unggulan terkait visi misi yang tadi dipaparkan tadi dan yakinkan calon pemilih mengapa hal itu penting dilakukan bagi rakyat Jakarta. Kita mulai dengan paslon kedua. Waktunya adalah 1,5 menit. Prioritas kami adalah reformasi birokrasi. Birokrasi adalah motor pembangunan. Birokrasi itu harus bersih, transparan, dan profesional. Dengan cara seperti itu kita akan mampu mencapai sasaran kita untuk membangun manusia Jakarta. Manusia Jakarta yang kita bangun adalah otaknya harus penuh, perutnya juga penuh, dompetnya juga penuh. Masyarakat Jakarta kalau otaknya penuh berarti dia cerdas, dia berkarakter, dan dia mempunyai daya beli yang tinggi. Ini hanya bisa dilalui kalau birokrasinya betul-betul bersih dan melayani serta profesional. Sekarang sudah tidak ada lagi misalnya untuk biaya pendidikan. Tidak pernah terdengar ketika tahun ajaran baru ibu-ibu datang ke Pegadaian untuk menyekolahkan anaknya. Sekarang sudah juga tidak ada keluhan ketika mereka tidak mampu itu masuk rumah sakit dengan biaya, karena seluruh biaya rumah sakit kalau kelas 3 akan ditanggung oleh pemerintah DKI. Demikian juga mereka-mereka yang kebetulan dia sakit di rumah dan butuh pertolongan, butuh bantuan, pemerintah akan hadir untuk membantu mereka. Inilah gunanya pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih. Saya berikan kesempatan kepada paslon 3, pertanyaan yang sama 1,5 menit. Jelaskan apa yang akan Anda jadikan program kerja unggulan terkait visi misi yang telah dipaparkan dan yakinkan calon pemilih mengapa hal itu penting dilakukan bagi mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
Saya mendapat kehormatan bersama-sama Mas Anies dalam kurun waktu 12 bulan terakhir berkeliling menjelajah ke 44 kecamatan, 267 kelurahan di wilayah Jakarta. Saya melihat ada 3 tema yang secara konsisten diangkat oleh warga sebagai aspirasi mereka. Pertama-tama, lapangan pekerjaan semakin sulit didapat. Sekarang mencari kerja sangat susah. Kedua adalah masalah pendidikan. Pendidikan kita diharapkan lebih tuntas, berkualitas, dan terjangkau biayanya. Yang ketiga adalah bidang yang berkaitan dengan biaya hidup. Kami mempunyai program OKOC. OKOC, One Kecamatan, One Center for Entrepreneurship, di mana diubah pola pikirnya bahwa ke depan kita akan permudah lahan usaha dengan garasi inovasi. Kita akan permudah juga kredit sampai 300 juta rupiah, dan kita akan beri pendampingan melalui mentorship. Di bidang pendidikan, kami juga akan menghadirkan KJP Plus, di mana ini adalah jawaban yang ditunggu oleh para keluarga yang kurang mampu. Terakhir, untuk biaya hidup, program kami adalah Harga OK. Harga OK ini akan memastikan bahwa biaya hidup terjangkau bagi khususnya warga menengah ke bawah untuk maju kotanya dan bahagia warganya. Baik. Selanjutnya adalah masuk kepada pertanyaan ketiga. Oke. Baik, saya ulangi. Paslon 1 belum mendapat giliran. Dalam waktu 1,5 menit, jelaskan apa yang akan Anda jadikan program kerja unggulan terkait visi misi yang telah dipaparkan. Yakinkan para calon pemilih mengapa hal itu penting dilakukan bagi rakyat Jakarta. Kami punya 10 program unggulan. Yang pertama adalah memberikan bantuan langsung sementara kepada keluarga miskin dan kurang mampu. 5 juta rupiah per keluarga miskin per tahun. Ini untuk membantu kehidupan mereka sehari-hari. Yang kedua adalah pemberdayaan komunitas RT RW, 1 RW 1 miliar rupiah per tahun untuk memberdayakan komunitas yang ada di masyarakat kita. Yang kedua adalah mengurangi pengangguran dan menciptakan lapangan pekerjaan dengan bantuan langsung dana bergulir, bantuan modal usaha, 50 juta rupiah per 1 unit usaha untuk mengurangi pengangguran. Kami juga ingin meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan guru. Yang keempat adalah meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Yang kelima adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi, dan stabilisasi harga. Yang keenam, kita ingin membangun tanpa menggusur, meningkatkan program-program perumahan rakyat dan infrastruktur di Jakarta. Ketujuh, menjadikan Jakarta sebagai smart, creative, and green city, pintar, kreatif, dan juga ramah lingkungan. Yang kedelapan, kita ingin meningkatkan rasa aman, kerukunan antar warga di Jakarta. Yang kesembilan, menegakkan hukum dan keadilan bagi semua, justice for all. Jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Yang ke-10 atau yang terakhir, meningkatkan kualitas pemerintahan dan birokrasi. Semoga ini semua semakin mensejahterakan rakyat Jakarta dan kita semua hidup lebih baik lagi. Terima kasih. Kita lanjut kepada pertanyaan selanjutnya. Saya akan mulai dengan paslon ketiga, tetapi sebelum maju tolong semua paslon didengarkan dulu apa pertanyaannya, karena akan ada pengantar. Setelah mendengar visi misi serta program unggulan Anda, pertanyaan mendasar adalah seberapa jauh hal-hal tersebut dapat dilaksanakan dengan baik jika para pelaksana program tidak dibekali dengan integritas, kejujuran serta kemampuan yang bertanggung jawab. Pertanyaannya dimulai dengan paslon 3. Dalam waktu 1 menit, jelaskan bagaimana Anda akan mengatasi masalah tersebut, khususnya saat Anda berhadapan dengan kepentingan pribadi Anda, kepentingan partai dan tim sukses Anda melawan kepentingan rakyat Jakarta secara keseluruhan. Silakan. Terima kasih. Integritas bukan sekedar soal jujur. Fir'aun, pencuri pun bisa dengan jujur menceritakan apa yang dikerjakannya. Integritas adalah jujur secara pribadi, berpihak kepada kepentingan publik, menjalankan nilai-nilai dengan benar, dan yang tidak kalah penting adalah selalu mengikuti tata kelola yang baik. Integritas adalah soal keberpihakan pada nilai. Karena itu, kami ambil contoh. Ketika kita berhadapan dengan ketimpangan yang luar biasa, kita menyaksikan ketimpangan yang sedang dibuat, yaitu reklamasi. Posisi kita tegas, kita menolak reklamasi, karena ini adalah contoh bagaimana kita akan menyaksikan sebuah tempat yang nanti akan menjadi enclave,
Yang tidak kalah penting, saya katakan tadi soal narkoba. Sikap kita tegas, meskipun ada begitu banyak kekuatan, kita akan hadapi transparansi, dukungan rakyat, dan pegangan pada nilai-nilai agama, adat akan menjadi pegangan kita dalam menghadapi seluruh tantangan integritas. Saya ajukan pertanyaan yang sama kepada paslon nomor 1 dan waktu 1 menit. Jelaskan bagaimana Anda akan mengatasi masalah integritas, khususnya saat Anda berhadapan dengan kepentingan pribadi, kepentingan partai, dan tim sukses Anda melawan kepentingan rakyat Jakarta secara keseluruhan. Silakan. Insya Allah, jika saya dan Pak Silvi terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta, kami berdua akan menjaga integritas kami. Itu yang sudah kami bangun sejak mengawali karir di bidang masing-masing. Saya pribadi sebagai militer 16 tahun terbiasa dan diharuskan untuk menjaga integritas, untuk memimpin. Apalagi ketika harus memimpin Jakarta dengan kompleksitas yang luar biasa. Tentunya kami ingin sekali mengedepankan keterbukaan, akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas. Itu semua dibangun melalui sistem. Tetapi yang paling penting adalah goodwill. Memberikan dan menjadi contoh bagi yang lainnya. Itu menjadi sangat penting. Barulah kita bisa mengajak birokrasi kita, bisa mengajak masyarakat kita dan semua stakeholders di Jakarta ini untuk benar-benar menjaga integritasnya, memajukan Jakarta, mensejahterakan rakyat dan semuanya kembali untuk rakyat Jakarta. Terima kasih. Pertanyaan untuk paslon kedua yang sama dalam waktu 1 menit. Jelaskan bagaimana Anda akan mengatasi masalah integritas khususnya saat berhadapan dengan kepentingan pribadi, kepentingan partai, dan tim sukses melawan kepentingan rakyat Jakarta secara keseluruhan. Ya, ada orang mengatakan integritas atau karakter baru teruji kalau Anda telah diberikan kekuasaan. Kami bersyukur berdua ini adalah orang yang sudah pernah berkuasa jadi bupati, wali kota, DPRD, DPR RI, saya wagub, gubernur. Sehingga karakter kami teruji dari apa yang telah kami lakukan. Nah tentu kami juga mengerti manusia yang baik itu adalah manusia yang terus memperbaiki dirinya. Misalnya kalau ada tim sukses saya mengatakan nggak apa-apa, nggak santun, yang penting jujur. Salah saya bilang. Atau ya buat apa jujur, apa kelihatan santun tapi nggak jujur. Salah. Yang paling ideal ya kita harus berintegritas dengan rekam jejak yang baik dan kita juga santun sebagai pejabat publik. Makanya saya beruntung ada Mas Saiful Jarod Hidayat ini supaya saya terus belajar lebih santun, supaya saya lebih menjadi publik yang baik sesuai dengan harapan masyarakat DKI. Terima kasih. Silahkan kalau mau Anda bertepuk tangan karena ini adalah penutupan seluruh segmen 1 kita. Silahkan. Oke. Bapak dan Ibu sekalian, tenang. Bapak dan Ibu sekalian, penonton dimanapun Anda berada, netizen lagi-lagi saya sapa. Jawaban tadi menutup segmen kita, segmen 1 hari ini. Kami akan segera kembali dengan segmen berikutnya. Belum ada crossfire, kita tunggu pada segmen-segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami.